Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mantul itu semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam ayah bunda semuanya. Malam. Jumpa lagi dalam acara Majelis Taklim Walidain. Bagaimana kabar ayah bunda semuanya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik ya, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Berwitri Birwalidain yang akan membantu acara Majelis Taklim Walidain pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan mempelajari makhorijul huruf, insya Allah makhorijul huruf melalui cara penyebutan asmaul suwar. Maka pada kesempatan kali ini acara Majelis Taklim Walidain akan membahas tentang akan dibawakan oleh Ustadz Rashid Ridho. Alhamdulillah Ustadz Rashid sudah bersama kita semua pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, inna nabil khair. Baik, sehat. Dalam acara Majelis Taklim Walidain kali ini akan kami bagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama adalah penyampaian materi dari Ustadz Rashid Ridho, dilanjutkan dengan sesi pertanyaan, kemudian penutup. Baik, dengan begitu, mari kita mulai acara hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustadz Rashid. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawablah salam dengan semangat. Itu baru Islam sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Ayah bunda sekalian, kakak abang, teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di Majelis Taklim Walidain. Alhamdulillah. Tak lengkap rasanya kalau kita masih taklim sendiri. Saya aja taklimnya sudah berempat ini. Nah, ayah bunda masih taklim sendiri, harus cari pasangan dari sekarang ya. Biar rame, biar lebih asik. Nah, sekarang saya bisa ngejek ini. Tapi malam ini harus kondusif. Fokus kepada taklimnya, jangan anakku Fikri ya. Jangan ke anakku Billy, jangan, cukup. Nah, kita fokus ke taklimnya. Kalau nanti kelihatan mukanya itu bonus. Kalau nggak kelihatan berarti belum rezeki. Nah, untuk itu pada malam hari ini kita kemas taklim kita yaitu dengan Asma'us Suwar. Apa sih itu Asma'us Suwar? Asma'us Suwar itu adalah nama-nama surat yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya, Ustaz, kita tahsinul qiraah. Kenapa Asma'us Suwar? Karena pertama, kita susah mencari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Anak kita, Fikri, iftah surah Al-Baqarah. Atau mungkin Fikri, iftah surah iftah surah Luqman, buka surat Luqman. Dia bingung nyarinya, lama banget. Itu memotong dan memangkas waktu saat ujian. Ibaratnya ustadznya mungkin sempat makan, minum, masak dulu. Nah, ibaratnya gitu. Tapi bagaimana cepatnya kalau kita sudah tahu Asma'us Suwar, di mana letaknya, di antara apa dia letaknya, maka mudah. Contoh, Al-Ankabut, Ar-Rumu, Luqmanus Sajadah. Oh, surat Luqman itu
setelahnya surat Sajadah, sebelumnya surat Rum, sebelumnya lagi surat Ankabut. Oh, berarti surat Luqman di antara itu. Cari, ketemu. Nah, itu kita pun sebagai ayah bundanya jangan sampai kalah, karena kesungguh-sungguhan kita sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kelapangan, ketenangan hati kita sangat berpengaruh kepada anak-anak kita di pondok. Anak-anak sudah selesai ujian lisan. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran. Sekarang anak-anak kita sedang menghadapi ujian tulis di Gontor. Semoga yang ada di kanan, kiri, dan di belakang saya ini tahun 2022 nanti tembus masuk Gontor dan mereka akan menjadi agen-agen 1 abad Gontor. Saat Gontor berusia 1 abad, anak-anak yang di samping kanan kiri saya ini adalah nanti mereka sedang duduk di kelas 4. Artinya sudah megang acara-acara BPPM, Balai Pertemuan Pondok Modern. Mereka sudah menunjukkan taring mereka. Nah, semoga itu sampai. Dan ini pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Tetap semangat, jangan tinggalkan, jangan di skip, karena calon-calon ustadz masa depan mau lewat. Jangan di skip, jangan di skip, calon ustadz masa depan mau lewat. Oke, untuk itu kita mulai belajar kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kanan kurang serempak, yang kiri kurang serentak, yang belakang pula belum kompak. Ustaz ulangi sekali lagi. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tidak lain dan tidak bukan kita selalu mengucapkan yel-yel kita sampai di dapur aja. Ustadz Ghazali yang mungkin belum hadir di sini, kadang sambil makan itu manggil saya sekarang bukan Ustadz Rosid lagi, tapi manggil saya dengan kode tahsinul kiroah gitu terus. Ya, kita pun jangan sampai kalah ya. Ayo kita tes dulu untuk yel-yel kita. Masih ingat yel-yel kita? Masih ingat? Insan Quran. Kalau tidak ingat, sebegitu cepatkah ayah bunda melupakan kita semuanya? Ya. Ayo, jangan lupa ya, jangan lupa. Karena yang disimpan di dalam hati, ditancapkan di dalam kolbu, dipikirkan di dalam pikiran, dilakukan dengan perbuatan tak mungkin lupa saja. Baik, tahsinul kiroah, cinta Quran. Ustaz dulu ya kepada Billy, Fikri, dan Raka. Tahsinul kiroah, cinta Quran. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tahsinul kiroah, cinta Quran. Jangan kalah sama Mama Dede ya. Kalau Mama Dede tanya dong, Ma. Apa jawabnya gimana? Gitu. Jangan sampai kalah kita ya sama Mama Dede yang di Indosiar. Baik. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang Asmaul Suwar, tetap tentang makhorijul huruf. Tapi dari Asmaul Suwar kita akan belajar juga tentang makhorijul huruf yang terkandung di dalamnya. Mungkin nanti kita akan belajar kalau kemarin gunnah ummi inna kubawakan ayyam. Udah, kemudian batan sana ya. Sekarang Asmaul Suwar. Nanti mungkin kita belajar lagi pekan depan mungkin syair Abu Nawas versi Gontor, atau mungkin azan versi Gontor. Nah, ini anak-anak saya udah bisa ini. Nah, nanti bulan Ramadan bulan Desember balik mereka ke rumah, coba langsung testing azan maghrib di rumah. Besoknya langsung launching di masjidnya masing-masing untuk tes azan maghrib. Ya, azannya nanti versi Gontornya itu bisa praktekin? Bisa. Nah, coba praktekin. Raka, bisa azan versi Gontor. Coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, latihan lagi nanti suaranya dipanjangin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Nanti kita belajar kapan-kapan. Ustadz, kita
wanita Ustadz, bagaimana kita azan? Tidak apa-apa, karena dari rahim-rahim bunda lah nanti akan lahir generasi Bilal bin Robah 2028, 2027. Baik, kita mulai ya. Kita lanjutkan dulu surah An-Naba yang sudah kita pelajari. Kemarin kita baru sampai ayat 11, 7 sampai 11. Sekarang 12 sampai 20. Sebenarnya saya pengennya 55, tapi terlalu sedikit. Kita masih banyak yang lain lagi ya. Baik, kita bareng-bareng baca Al-Fatihah dulu. Nabda wahid itsani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita mulai baca ya. Saya baca dulu, nanti ayah bunda boleh ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-12, buka Qur'annya surah An-Naba ayat ke-12 sampai ayat ke-12 sampai ayat 20. Ya. Baik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Fauqakum, mim sukun bertemu dengan sa. Apa hukumnya, Fikri? Idhar? Idhar syafawi. Maka tak boleh tak boleh panjang. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Bareng-bareng wahid isnani salasa. Wa banaina fauqakum sab'an shidada. Sekali lagi bareng-barang 1 2 3. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ayah bunda yang soleh dan solehah, siapa yang mau coba? Baik, Ustazah Bio nanti coba di tengah-tengah ya. Baik. Bundanya Fikri dulu dah. Anaknya bantu saya di sini. Bundanya harus coba ini. Ayo. Bilang bunda coba ya, bilang. Ayo, silakan bundanya Fikri. Ayat 12 ya, Ustaz ya? Ya, ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna sirajan wahaja. Ya, itu tadi barusan ayat 13, Bun. Nggak apa-apa. Boleh. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan. Selanjutnya. Mamanya Billy. Mamanya Billy ada, bundanya Billy. Ya, baik. Bundanya Raka dan Radit. Ada? Oh, ini ada ini Akmal. Oh, Akmal Firdaus. Baik, selanjutnya. Siapa yang mau coba lagi? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya. Fathaten bertemu dengan sya. Ikhfa hakiki, maka bacanya harus disamarkan. Sab'an shidada, dimasukkan ke huruf sya. Kalau anta, masukkan ke huruf ta. Anza. Nah, ini sab'an shidada.
Nah, gitu ya. Kalau dia masuk ke disambung, maka masuknya ke waw nanti. Beda lagi hukumnya. Ayat 12 ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Bareng-bareng. Wahid isani salasa. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Coba anakku, Raka, coba nak. Ya, nanti mim sukun bertemu dengan sa, nggak boleh dipanjangin ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, ini harus dibedakan ini. Fauqa. Fauqa habis itu kum. Fauqakum. Jangan fauqakum. Dua-duanya nanti qaf atau fauqakum dua-duanya kaf. Maka harus bedakan. Fauqa naikin suaranya ke atasnya lagi. Fauqakum. Fauqakum sab'an Baina fawqakum sab'an sidada. Oke, Masya Allah. Selanjutnya ayat 13 ya. Waja'alna sirajan wahaja. Nah, ini agak sulit ini. Wahaja. Karena tasdid itu harus dimasukkan. Dimasukkan ini ke ayat yang selanjutnya. Berarti didobelkan, didobelkan bacanya. Wahaja, jangan wahaja, tapi wahaja. Iya, Rabbil Allah. Apalagi habba. Ya, jadi wahaja, haknya double. Waja'alna sirajan wahaja. Haknya hak besar. Tersimpan di sini. Wahaja artinya kalau dada kita bergetar itu berarti tidak benar, tidak disimpan di sini. Waja'alna sirajan wahaja. Wahaja. Tapi jangan diputus. Diputus itu gimana? Wahaja. Jangan diputus. Lanjut. Wahaja. Waja'alna sirajan wahaja. Wahaja. Barang-barang. Wahid isani salasa. Waja'alna sirajan wahaja. Baik, siapa yang mau mencoba? Waja'alna sirajan. Ayat 13. Siapa? Ustaz. Baik, silahkan Bunda Solehah. Waja'alna sirajan wahaja. Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya, siapa lagi yang mau mencoba? Ya Ustaz. Boleh, silakan. Waja'alna sirajan wahaja. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda yang sudah berani mencoba. Jarib wala histakun arifan. Coba perhatikan maka kita akan tahu. Kalau kita tak coba nanti kita tak tahu kena salahnya di mana. Waja'alna, 2 harokat atau 2 ketukan. Waja'alna, waja'alna. Jangan waja'alna sira, itu masih dikit. Waja'alna sirajan wahaja. Atau jangan waja'alna sirajan, jangan wahaja, wahaja, wahaja. Besok sambil masak, sambil nyuci baju, asal jangan di kamar mandi, sambil jemur pakaian, wahaja, wahaja, latihan terus. Senyum Fikri. Ya, baik. Selanjutnya ayat ke-14. Agak panjang, tarik nafas, siap-siap. 1, 2, 3. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sirati ma'. Apa hukumnya? Billy. Ustaz, lupa saya Ustaz. Kan? Ayo. Enggak apa-apa. Matobi'i bertemu dengan
bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka mad wajib muttasil munfasil. Muttasil muttasil. Muttasil munfasil. Wajib mutasil. Mutasil. Wah, Masya Allah tuh dibantu dengan bunda-bunda. Jangan kalah semangat ya. Jadi 6 harokat atau 6 ketukan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Gitu ya. Ansa fathatain bertemu dengan sa. Hukumnya ikhfa hakiki, 3 harokat disamar-samarkan. Ya. Jadi kalau orang yang tak bisa jelas, itu dibilang ikhfa lah. Kamu nih ikhfa betul. Tak jelas. Gitu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ingat ya, sa. Coba lidahnya, maaf ayah bunda, sa. Sa si subas. Sa. Sa, ingat ya, sa di lidahnya digigit dikit di depan. Sa si subas. Sa. Baik. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Sajjaja. Ja-nya jangan sajaja, bukan gitu, tapi sajaja. Janya itu lembut tapi ada. Gitu. Baik, kita sekarang bareng-bareng hidupkan mikrofon semuanya. Dari Aceh sampai Merauke. 1, 2, 3. Wa Oke, matikan mikrofon lagi. Saya ulangi sekali lagi. Matikan mikrofon dulu. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Mu'sira. Di sini mu'sira. Jangan 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 tapi mu'sira. Setelah itu ada huruf shad. Mu'sira. Baik, bunda siapa yang mau mencoba? Silahkan. Ada yang mau mencoba? Ayat ke-14. Saya Ustadz. Silahkan bunda. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Bundanya Kanas ini bagus ya suaranya. Masya Allah. Anaknya sekarang kelas 1 KMI ya bun? Ya. Di Maaf, Gontor nggak Putri? buka kamera. Ya di Gontor Putri? Yes, betul. GP1. Ya Alhamdulillah. Dulu saya pernah nguji ujian lisannya ini. Si Kanas. Alhamdulillah. Masya Allah. Selanjutnya. Siapa lagi yang mau mencoba? Oh. Coba kita coba bersama. Bareng-bareng. Sekali lagi hidupin kamera, hidupin suaranya semua. Wahid isnani salasa. Wa Ustazah, mau coba Ustazah? Ya, Ustazah Biu boleh coba? Mikrofonnya belum hidup, Zah. Ayat 14 ya Ustaz. Ya, ayat 14. Wa anzalna minal muqsirati ma'an
sajaja. Insya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah. Beliau ini sedang melaksanakan pengabdiannya di Primago Cilodong Putri. Kita doakan semoga jadi alimah, solehah, hafidhah, Amin. qanitah. Apalagi Fikri? Qanitatun, mu'minatun, qari'atun kata Fikri barusan. Masya Allah. Doa dari anak yang tulus. Baik, kita lanjut ayat ke-15 ya. Baik. Linukhrija bihi habban wa nabata. Bihi, ini harus diganti nih. Habis dari hak besar langsung ke hak kecil. Linukhrija bihi habban wa nabata. Habban wa nabata. Habba, ingat ya, ha. Hahi hubah. Jangan hahi hubah. Ini kho-nya harus jelas. Maaf cakap, kho-nya ini seperti kita ngorok. Nah, itu benar. Tapi kalau ngoroknya itu salah ngoroknya. Ngoroknya harus kho. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wahid isnani salasa. Linukhrija bihi habban wa nabata. Insyaallah bisa ya. Nah, ayat ke-16 ini sering ada yang baca ya saat setoran, ada yang bacanya wajannatin alfafa. Jangan sampai wajannatin, tapi wajannatin alfafa. Wajannatin Wajannatin alfafa. Dua harokat. Jannya itu gunnah. Ya, apa itu gunnah? Apabila nun dan alfafa. Ya. Apabila nun dan mim bertasydid itu gunnah. Nah, tapi naknya sendiri itu ada mad tabi'inya. Jadi wajan 3 harokat dulu, naknya 2 harokat. Wajannatin alfafa. Wahid isnani salasa. Wajannatin alfafa. Sekali lagi dari Sabang sampai Merauke. Wahid isnani salasa. Wajannatin alfafa. Baik. Coba Billy. Baik, coba Raka. Coba Fikri. Masya Allah. Tabarakallah. Lanjut ya. Inna yawmal fasli kana miqata. Apa tadi hukumnya? Nun bertasdid. Apa hukumnya? Yaumal. Apa hukumnya yaumal? Madlin atau madlayin. Nah, alif lamnya adalah alif lam qamariyah. Ada dan dianggap. Kalau alif lam syamsiyah, nah ini. Ada tapi tak dianggap. Kenapa syamsiyah kita ibaratkan kalau kita lihat matahari ada tapi kita tak bisa melihat matahari karena bisa rusak mata kita. Kalau ini disebut qamariyah supaya kita mudah diingat. Karena bulan bisa dilihat dan bisa ada dan bisa dilihat gitu. Baik. Atau disebut dalam ilmu tajwidnya idhar qamariyah atau idgham syamsiyah. Nah, kalau ini idgham syamsiyah. Kalau ini idhar qamariyah. Jelas terbaca seperti bulan. Nah, atau kita boleh sebutkan alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Dan ingat jangan sampai kita terbaca yaumal fas. Sama seperti alham bisa. Tapi harus yaumal fas. Gitu ya. Inna yaumal fasli kana miqata. Wahid isni salasa. Inna yaumal fasli kana miqata. Lagi bareng-barang 1, 2, 3.
Inna yawmal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Bunda siapa yang mau coba? Inna yaumal fasli kana miqata ayat ke-17. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Baik. Bunda Akmal Firdaus Zanati boleh mencoba? Ya, Ustaz. Baik. Terima kasih Bunda. Silakan Bunda. Inna yaumal fadli hana miqata. Baik. Inna yaumal fasli kana miqata. Ayo. Insyaallah ya. Saya doakan yang sudah lancar tambah lancar. Yang sudah bagus bacaannya tambah baik dan benar. Yang belum insyaallah terus ditingkatkan. Jangan malu-malu untuk mencoba. Insyaallah dari kita mencoba, kita nanti tahu oh ternyata saya ada yang kurang nih di fasli. Ada yang kurang nih di kalimat kaf. Karena kaf itu sifatnya ada kaf. Kaki kubak. Tati tubat. Ada desisnya. Tadi kita baca ka atau ka. Beda ya. Ka dengan ka Indonesia. Karina. Kanas. Dengan akbar. Nah, kana miqata ingat miqata. Baik, sebelum lanjut ke ayat 18 kita bareng-barang lagi. Wahid isnani salasa. Inna Masyaallah. Lanjut ayat ke-18. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Bareng-bareng ya. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Baik, ini agak sulit menurut saya setelah saya menyimak hafalan anak-anak juga. Ini fakhufi. Jadi setelah fa langsung naikkan di atas tenggorokan. Fakhufi. Jangan fahufi atau faufi. Ya, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Afwaja. Jangan naaf wajah. Tapi naaf wajah. Barang-barang dulu. Naaf wajah. Wahid ini salasa. Naaf wajah. Coba. Naaf wajah. Pilih sama Ustaz. Barang-barang 1, 2, 3. Naaf wajah. Baik, Bunda Alifah dan Bunda Irna bareng-bareng. Naaf wajah salasa. Afwaja. Baik. Siapa yang mau mencoba ayat 18? Saya Ustaz. Silakan Bunda Solehah. Yauma yufakhu fis suri fatatuna afwaja. Baik, terima kasih. Sudah bagus. Nanti kita tingkatkan lagi ya. Baik, yauma ingat, ada yang samar-samar, yang tak jelas. Yang samar-samar. Nah, maka dibacanya yunfa, persiapkan masuk ke huruf fa. Yauma yunfa. Jadi tasnul qiraah jangan malu-malu. Mulut saya mencucu kayak bebek, kayak gini. Enggak apa-apa. Memang baca Quran memang harus indah. Indah di mata Allah, enak didengar orang, nyaman di hati jamaah. Jamaah saat sholat, jamaah saat yang mendengarkan kita bacaan. Jadi jangan malu-malu ya. Yauma 3 harakat ikhfa. Fi suri. Kalau fi saja matobi'i, tapi dia dimasukkan ke huruf shad, jadi tak panjang lagi. Fil suri, itu matobi'i.
Yauma yunfakhu fis-suri fata. Jadi jangan fis-suri fata. Jangan, tapi fis-suri fata. Tu juga 2 harokat. Yauma yunfakhu fis-suri fata. Tuna afwaja. Wa-nya juga 2 harokat. Nah, kita lanjut lagi. Ayat ke-19, habis itu baru kita belajar asma'us suwar sekaligus tak lupa makharijul huruf lagi. Silakan anakku Fikri mencoba ayat 19. Ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Terima kasih. Jadi anak soleh ya. Sama. Berapa harokat sama? 5. 5. 6. Kenapa 6? Mad wajib. Nah, ada mad tabi'i. Nah, ini mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca, maka hukumnya mad wajib muttasil. Muttasil ya, bersambung ini satu kalimat. 6 harokat. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Nats. Ta itu sifatnya ingat, nats. Khomas. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ingat, ba juga itu termasuk qalqalah. Kalau di tengah kalimat jadinya qalqalah. Qalqalah Sugro. qalqalah sughra. Atau qalqalah kecil. Fakanat abwaba. Jangan abwaba. Ya, sudah diberhentikan, tebal lagi gitu. Jangan, tapi abwaba. Gitu ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa hadisani salasa. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyyira. Ingat, Rabbil iya. Wasuyiratil wasuyyi. Ingat ya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ingat, saraba. Saya suka makan sate, bakso dan juga es krim. Latihan bilang sa. Saya suka makan sate dan juga sayur. Cari kalimat es lagi. Susu. Baik. Jadi latihan sa. Nah, nanti latihan lagi bilang kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia. Sa. Saya suka makan bakso, sate, sayur. Nanti latihan lagi saya supaya pelan-pelan apa yang ada di sekitar kita manfaatkan, tapi nanti lama-lama benar. Saroba. Sa ya, jangan sya, jangan sa. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wahaditsani thalatha. Nah, ini tidak boleh fakanat saraba, nggak boleh. Ini tidak termasuk dibaca fakanat saraba. Habiskan dulu fakanat. Nah, ada desisnya dikit baru masukkan ke sa. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Fakanat saraba. Barang-barang yang terakhir. Siap. Ambil nafas. Kita hitung sampai 3. 3 kita mulai bareng. 1, 2, 3. Jadi nanti kakak abang, ayah bunda, adik-adik teman-teman yang hadir sekarang dari amma yatasaalun sampai ayat 20 bacanya sudah harus meningkat. Doa sama Allah. Ya Allah, Engkau janji kepada kami, walaqad yassarnal Qur'an, telah Engkau mudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal, untuk dijaga. Jadikanlah kami salah satu dari orang-orang yang menjaga ayat-Mu ya Allah. Mudahkanlah lisan hamba dalam membaca Al-Quran.
Ini saya dengar ada centang-centeng suara piring. Aduh, jadi lapar kita ya Fikri ya. Oke, baik. Kita sekarang lanjut ke Asmaus Suwar. Nampak dengan jelas? Terlihat dengan jelas? Ya Bunda, terlihat Asmaus Suwarnya, nama-nama suratnya dengan jelas? Jelas ya? Baik, kita mulai. Bagaimana iramanya? Gini. Al-Fatihah. Dengerin ya. Kalau jelek jangan di-save, kalau bagus boleh di-share. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Jadi sambil kita latihan makharijul huruf, kita juga tahu nanti urutannya. Buka surat ini, wah, dah cepat. Gitu. Kita mulai dari sampai Ali Imran dulu. Ingat, sering kita baca buka surat Ali Imran. Bukan Ali Imran, tapi Ali Imran. Bukan Ali, tapi Ali Imran. Kalau Ali bin Abi Thalib itu baru pakai ain. Tapi kalau Ali Imran artinya ini keluarga Imran. Gitu ya. Baik, sampai Ali Imran dulu. Perhatikan ayat-ayat, perhatikan tulisannya, iramanya seperti ini. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Barang-barang hidupin mikrofonnya. 1, 2, 3. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Siapa yang mau coba? Al-Fatihah. Siapa yang mau coba? Itu Bunda siapa itu? Bagus. Coba sekali lagi Bunda. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Ya, baik. Al-Fatihah. Nah, Al-Baqarah. ya. Ali Imran. Saya penasaran dari tadi ini mukanya belum ada, suaranya tadi saat baca Al-Fatihah juga bagus ya. Coba ini Bunda siapa namanya? Bunda siapa ini? Ya. Semoga nanti dari Bunda bisa melahirkan keturunan yang qari'ah ya. Dari bunda-bunda yang lain juga. Baik, selanjutnya. An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Barang-barang. 1, 2, 3. An-Nisa'ul Ma'idah, Al-An'amul A'raf. Nah, gitu ya. Biar kita dulu baca, nanti kita boleh disimak. Kita lanjut ya anak-anak sekalian. Al-Anfalut Taubah, Yunus Hud, Yusufu Ar-Ra'du Ibrahim, Al-Hijarun Nahlul Isra, Al-Kafu Maryam Taha, Al-Anbiya'ul Haju, Al-Mu'minuna Nurun, Al-Furqanu Syu'ara, An-Namlu Al-Qasasu. Tinggi angkat. Al-Ankabut, Ar-Rumul Luqmanus Sajadah, net. Al-Ahzabu Saba'u, Fatir Yasin, As-Saffatu Sad, Az-Zumarul Mu'min,
النحلات الشورى الزخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم القمر الرحمن الواقعة الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصافات الجموعة المنافقون التغابن الطلاق التريم المك القلم الحق المعارج نور الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات نبأ النازعات. Baik. Ayah bunda sekalian, nanti bisa dibuka di YouTube. Itu ada teman JMK saya, alumni Gontor juga, itu sudah mengupload Asmaul Suwar versi Gontor. Nama channelnya Faiz Abdul Aziz. Nah, Faiz Abdul Aziz, nanti bisa belajar dari sana. Jadi kalau nanti anak-anak kita di Gontor disuruh buka surah Al-Fath, Al-Ahqaf, Muhammad, Fath, Al-Hujurat. Oh, di antara surat itu. Nah, kita jadi sudah bisa bukanya. Jadi lebih cepat nanti. Jadi di belajar ini kita juga harus tetap makharijul hurufnya harus tepat dan tepat dan pas gitu ya. Coba lihat surat ke-17 ini bentar. Al-Isra'ul Kahfu, ya, Al-Isra'ul Kahfu, Al-Maryamut Thaha. Jadi lanjut semuanya. Sama seperti kalimat Allahu Akbarullah. Jangan setengah-setengah. Kalau mau putus-putus, kalau mau nyambung. Jangan putus nyambung. Contoh putus nyambung. Allahu Akbar, itu putus. Tapi nyambung. Kalau putus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi rullah. Kalau sambung. Allahu Akbar, Allah. Sering salah. Terus juga huwallah. Bukan huwallah, tapi huwallah. Ya, Allahu Akbar. Jangan hu akbar, tapi hu akbar. Gitu. Barnya juga ra-nya ra tebal. Hu akbarullah. Gitu. Jadi dari asma'us suwar ini, ya, semoga nanti kita bisa membaca dengan benar. Ya. Nanti di akhirnya wal akhiru annasu suwaru fil Qur'an. Gitu. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar itu bisa dijadikan sebagai latihan makharijul huruf. Ya, mendasar banget. Ibaratnya orang itu tak akan menoleh kalau kita menyebut namanya salah. Maaf cakap, syaitonir rajim juga tidak akan takut kalau kita nyebut namanya salah. Minas saito. Tapi kalau kita bacanya minasyaito, insya Allah aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, kalau kita belum mampu sampai akhir, paling tidak sampai setengah inilah kita bisa ya, setengah dari ayat sampai ayat ke-18 ataupun ayat ke berapa gitu nanti. Lanjut ya, dikit aja lagi. Tadi An-Nisa dari awal. Baik, bareng-bareng ya, nanti saya dulu. Al-Fatihah, Al-Baqarah,
Ali Imran, An-Nisa'ul Maidah, Al-An'amul A'raf. Sambil latihan makharijul huruf. Sampai Al-A'raf ayat ke-7. Bareng-bareng buka mikrofonnya. Wahid isnani salasa. Al-Fatihah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'amul A'raf. Anak-anakku ingat Al-Maidah itu mad wajib. Jadi bukan Al-Maidah, bukan, tapi maknya panjang. An-Nisa'ul Maidah. Nah, gitu ya. An-Nisa'ul Maidah, Al-An'amul A'raf. Gitu, sampai Al-A'raf. Bareng-bareng dari Al-Fatihah. 1, 2, 3. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'amul A'raf. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau coba? Coba Ustaz. Ya, silakan. Aduh. Al-Fatihahnya naik langsung ya tadi. Al-Fatihah, na 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 na. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, Oke. Udah masuk, udah pas. Boleh kapan-kapan kalau ada rezeki. Lanjut. Al-Baqarah gitu. Jadi jangan Al-Baqarah, enggak. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ya. Ali Imran. Ali Imrannya gini. Ali Imran. Boleh. Atau Ali Imran. Ali Imran. Nah, ini melatih zauk kita. Apa itu zauk? Perasaan hati kecil supaya nada yang kita pakai saat baca itu sudah ada sendiri. Lanjut ya. Matikan dulu mikrofonnya. Lanjut. Al-Anfalu Taubah Yunus Hud. Al-Anfalu Taubah Yunus Hud Yusufu Ar-Ra'du Ibrahim. Turun gitu. Dari Al-Anfal, Wahid isni salasa, hidupin mikrofonnya 1, 2, 3. Al-Anfal Taubah Yunus Hud Yusufu Ar-Ra'du Boleh berdua, boleh sama anaknya yang di rumah, boleh sama temennya yang sama-sama berada di Zoom. Silakan berdua, duet sama kakak-kakak. Lagi sendirian Ustaz. Siapa? Lagi sendirian. Oh, ya udah, kalau lagi sendirian sama saya duetnya. Bunda siapa tadi? Nah, Saya. Tadi baik. Bareng-bareng ya Bunda, nggak apa-apa lagi. Al-Anfalut 1, 2, 3. Al-Anfalut Taubah Yunus Hud Yusufu Ar-Ra'du Ibrahim. Bareng-bareng semuanya lagi ya. Al-Anfalut 1, 2, 3. Bareng-barang tarik nafas 1, 2, 3. Al-Anfal Taubah Yunus Yusufu Ar-Ra'du Ibrahim.
Sekali lagi. Al-Anfal. Sekarang kita dari Al-Fatihah ya. 1, 2, 3. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Al-Anfal. Yunus. Cukupkan taklim kita, masih ada sesi kedua. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ya, input dulu suaranya ya. Kita cukupkan sesi yang pertama. Nanti mungkin ada tanya jawab. Nanti juga ada kuis. Tapi sebelum nanti tanya jawab, saya ingin menyampaikan seperti biasa. Yang pertama adalah judul, kemudian yel-yel, kemudian kita tahsinul qiraah surah An-Naba-nya kita selesaikan dulu. Kemudian intinya dari judul tersebut Asmaul Suwar, kemudian tak lupa selalu saya sampaikan motivasi. Saya pengen tanya kepada ayah bunda sekalian. Mengapa, jawab langsung ya, langsung saja. Mengapa menghafal Quran itu harus dari hati? Mengapa? Mengapa menghafal dengan hati? Karena biar mudah. Oke. 2 lagi, karena supaya Cepat hafal. 1 lagi, supaya Cepat nggak lupa. Supaya tidak lupa. Oke, silakan di screenshot, di share, disebarluaskan. Semoga kita makin cinta terhadap Al-Quran. 1, 2, 3. Menghafal dengan hati. Nah ini emak-emak banget ini. Sebutuh-butuhnya manusia, maaf. Sebutuh-butuhnya manusia dengan garam, maka lebih butuh lagi kepada Al-Quran. Karena dengan Al-Quran hidup menjadi berasa. Benar kalau orang bilang rasa tidak pernah bohong, karena rasa itu dari hati. Dan kata ulama, mengerjakan sesuatu tidak akan disebut sungguh-sungguh, kecuali mengerjakannya dengan hati. Yakni hati ikut serta dalam pekerjaan itu. Nah kalau bahasa pondoknya apa? Mahfuzat nomor pertama anakku sekalian. Manjadda wajada. Kalau dalam hadisnya yang pertama apa? Tentang niat yang baik. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau kita menghafal hanya ingin dilihat orang, maka ketika kita tak dilihat orang lagi kita akan malas. Ketika menghafal pengen dapat gelar SQ, sarjana Quran ataupun apa, maka ketika kita mati, gelar yang kita bawa cuma ALM, almarhum. Maka hafalkan Al-Quran karena Allah, untuk Allah, dan diamalkan lagi kepada orang-orang. Karena amal yang dibagikan, yang diajarkan kepada orang itu termasuk amal jariah yang tak terputus. Ya, jadi menghafal Quran itu mengapa dengan hati? Karena apa yang disampaikan dari hati akan lebih berasa. Gitu. Supaya karena soal hati ini tak pernah bohong. Mulut boleh bilang kata tak sayang, tapi kalau hati sudah bilang cinta, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Jadi hafalkan dari hati. Ya Allah, saya kok belum punya hati ya sama Al-Quran. Hati-hati. Jangan-jangan ada 2. Pertama, Al-Quran tak mau lagi dibaca oleh lisan kita. Atau jangan-jangan kita yang tak pernah punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Bukan berapa banyak waktu untuk menghafal, tapi berapa banyak, ya bukan berapa banyak ayat yang kita hafal, tapi berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk 1 ayat. Kalau belum menghafal bisa 1 juz, coba 1 ayat. Coba 1 halaman. Kalau belum bisa 30 juz, coba 1 juz. Belum bisa 1 juz, coba 1 halaman, 1 surat. 1 ayat. Saat baru 1 itu nggak nikmat. Coba setelah 5 pakai buat sholat malam. Besoknya lagi tuh kayaknya kok kurang banget ya. Perasaan baru bismillah. Sudah ruku aja.
Besok tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka Al-Quran itu akan enak dibacanya. Habis ini boleh buka dan fahami artinya saja dulu surah Muzammil ayat terakhir. Itu dialog Allah kepada manusia. Manusia, coba baca Al-Quran. Kalau tak mampu setengahnya, kalau tak mampu semuanya setengahnya. Kalau tak mampu setengahnya, coba deh semuanya. Semoga engkau dapat berkahnya. Itu dialog Allah ya untuk kita semuanya. Kuisnya apa? Kalau pekan lalu saya lupa menjawab dan mempostingnya. Jadi langsung jawab aja sekarang ya. Langsung dikirim. Carilah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang cinta. Satu saja. Tidak perlu banyak-banyak. Ustadz, innallaha yuhibbut tawwabina. Satu saja, terserah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kata yuhibbu. Tapi terserah, cari ayat satu saja. Ayat Al-Quran yang paling menarik jawabannya. Ya, seperti yang sudah saya persiapkan jawabannya itulah nanti yang akan saya umumkan di akhir sesi ini. Carilah satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang cinta. Masya Allah, anakku langsung buka cari ayat Al-Quran. Mau cari kalimat cinta ya, silakan cari. Raka, Billy juga silakan cari ya. Cari satu ayat Al-Quran yang mengajarkan tentang cinta. Baik, ini saja yang apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan dipandu oleh Ustaz Zabiu. Hadanallah wa iyana jami'an. Silakan Ustaz Zabiu. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmu yang telah Antum berikan, Ustaz. Iya. Untuk selanjutnya saya beri waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab. Silahkan ayah bunda semuanya bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan selanjutnya akan dibacakan beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh ayah bunda sekalian. Silakan yang mempunyai pertanyaan bisa di-room chat. Baik, silakan yang mau bertanya. Baik, kami persilahkan kepada Ustadz Rashid untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Rojak dan Lukna. Ustadz, mat wajib pasif menjelaskan. Baik, kedengaran suara saya Bunda? Baik. Mad wajib muttasil ya, itu salah satu contoh yang ada di sini adalah seperti kalimat ini. As-sama. Ya, mad wajib muttasil itu apabila ada mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Apabila sebelumnya ada fathah nih. Setelahnya bertemu dengan alif tanpa harokat. Afwaja, wajanna, siroja, roja, wa anzalna, itu mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka itu disebut dengan mad wajib. Ada yang dia berdempetan, tapi dia tidak satu kalimat. Maka perlu lagi kita mempelajari Al-Quran. Nah, makanya di samping tasniyul qiraah dihadirkan pula Primago itu belajar dengan Ustaz Sa'bani bahasa Arab. Supaya kita tahu nih mana yang satu kalimat. Mana yang tidak satu kalimat dalam satu kalimat. Saya kasih kisi-kisi mudah sama anak-anak ketika saya ajarkan. Salah satu contoh mudahnya, coba buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Al-Baqarah ayat 5. Mad wajib itu ada benderanya, tapi bendera muncungnya itu giginya itu masuk ke dalam gini. Nah, itu mad wajib muttasil. Kalau kita nih saking misalnya
susah ataupun belum bisa membedakan mana yang mad wajib ya. Lihat benderanya. Oh, ini mad wajib nih, ini masuk. Rata-rata Al-Qur'an seperti itu. Di dalam catatan mushaf di Indonesia masuk dia. Ya. Kemudian kalau mad jaiz seperti apa? Coba lihat ayat keempat surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima. Nah, itu 5 harokat. Kalau mad wajib muttasil, ya. Muttasil itu maksudnya sambung dia dalam satu kalimat. Maka kuncinya kalau dalam ujian anak kita ditanya apa yang dimaksud dengan mad wajib muttasil, yang dimaksud dengan mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat maka dibaca panjangnya 6 harokat. Gitu. Kalau mad jaiz apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah ataupun alif di beda kalimat atau di lain kalimat maka dibaca dengan 5 harokat, ya. Bima, nah itu kalimat sendiri. Uzila itu kalimat sendiri, ya. Kepadanya dan mereka yang beriman diturunkan kepada mereka itu Al-Quran. Itu ya beda kalimat. Nah jadi kalau ditanya singkatnya saja mad wajib muttasil adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat dibacanya 6 harokat. Seperti itu ya Bunda. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya atau tipsnya supaya bisa cepat dengan mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran? Apakah ada batasan umur untuk menghafal Al-Quran? Terima kasih, Ustadz. Silahkan dijawab. Baik. Baik, yang pertama adalah tips supaya bisa cepat dengan mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pada pekan pertama nggak salah. Dicatat semuanya, semoga bisa kita amalkan. Yang pertama adalah niat tulus ikhlas karena Allah. Kita pengen menghafal Quran nih karena pengen dilihat, pengen dapat jodoh, atau pengen dapat pasangan, atau karena Allah. Karena ketika bukan karena Allah, ya, ketika seseorang ataupun motivasi ataupun gelar itu pergi dari diri kita, maka udah. Ya, Al-Qur'an itu akan semerta-merta juga meninggalkan kita. Sebenarnya Al-Qur'an tak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang sering meninggalkan Al-Qur'an. Padahal Allah ngasih banyak waktu gitu. Jadi pertama niat karena Allah. Jangan karena manusia. Karena berharap pada manusia adalah seni paling sederhana untuk menderita. Ya, jadi pertama karena Allah. Yang kedua adalah cari lingkungan dan teman dalam menghafal. Kalau kita menghafal sendiri, itu kadang kita nggak semangat. Tapi kalau ada teman dan lingkungan yang banyak menghafal, kita jadi semangat. Dulu saya di YKTN juga menghafal 5 menit sekali. Teman itu nyetorkan setengah halaman. Saya lihat, ya Allah. Baru kita ngafal lagi, mundur dari muhafiznya, dia udah maju lagi. Kita baru maju, dia udah siap lagi maju lagi. Wah, balap-balapan. Jadi kita ada fastabiqul khairatnya. Berlomba-lomba cari teman dan cari lingkungan. Maka bersyukur banget ayah bunda ini bisa jadikan partner hidupnya sebagai teman menghafal. Saya juga sudah pernah menyampaikan itu dalam quotes-nya. Menghafal Al-Quran itu ibaratkan sebuah hubungan keluarga. Perlu pendengar, penyimak, pemberi nasihat. Menghafal juga demikian. Maka sebaik-baik teman menghafal adalah pasangan. Nah, jadi bersyukur banget. Kalau belum punya pasangan ya sama-sama teman, sama anak-anak, sama sahabat-sahabat. Kalau sudah dapat teman yang mengingatkan kita dalam menghafal, pegang erat. Dan yang ketiga adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat itu datang dari kita. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita punya tekad yang kuat, azam, maka tawakal kepada Allah. Hadirkan pula. Kalau kami dulu menghafal hanya punya waktu makan, sholat, mandi, tidur. Selain itu semuanya tidak boleh. Hafal. Nggak ngantuk kah dari 7 sampai jam 12? Istirahat sampai jam 1, lanjut lagi sampai sore. Lanjut lagi malam sampai jam 11. Tidur. Disuruh bangun jam 3 malam. Disuruh murojaah. Bangun lagi ngafal. Tidak. Karena kita punya botol air. Botol air itu kita ngafal sambil pegang. Wa ma adraka ma.
Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Menghafal dikit, minum. Menghafal dikit satu ayat, minum, minum. Jadi sambil kita minum, kita pengen buang air kecil. Pengen buang air kecil, kita pasti berwuduk lagi. Saat kita berwuduk lagi, hilang semua ngantuk. Itulah kita disuruh minum banyak, minum banyak. Dan suara pun tak pernah hilang. Nah, gitu ya. Jadi pertama niat karena Allah. Yang kedua cari lingkungan. Yang ketiga tekad yang kuat juga dibarengi fahami artinya. Karena menghafal dengan paham itu lebih mudah. Baca, faham, kemudian hafal. Ya, kalau kita bacanya hafal, kita paham enak nih. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Alladzina amanu ista'inu. Ya, kita paham artinya enak insyaallah. Inna safa wal marwa min sya'a, sesungguhnya safa dan marwah. Nah, enak menghafalnya. Ya, kemudian tekad tulis ikhlas karena Allah. Apakah ada batasan umur untuk menghafal? Menghafal itu tidak kenal batas umur maupun usia, tidak mengenal batas ruang dan waktu, tidak mengenal batas jarak dan tempat. Menghafal Quran itu bisa di mana saja, selain tempat-tempat yang najis. Selain tempat-tempat itu bersih, silakan, boleh murojaah di atas motor. Saya juga kalau balik malam, saya kadang balik jam 9 gitu kan, takut lewat belakang pondok cabe itu sambil baca Ar-Rahman atau misalnya apa idza waqa'atil waqi'ah. Takut bisa-bisa nanti di belakang ada yang nepuk kan, apa itu bahasanya nepuk, tepuk ditepuk kan, terkejut gitu sambil baca gitu. Jadi di mana saja bisa murojaah, apalagi yang ada Allah rezekikan punya mobil, di setel bisa di audio di mobil tersebut sambil kita murojaah. Gitu ya. Jadi tidak mengenal batas umur. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali itu umur 40 tahun. Ya, jadi tak ada kata terlambat untuk menghafal, apalagi belajar. Gitu. Itu ya jawaban dari saya, ayah bunda sekalian. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Selain surah At-Taubah, surat apa lagi yang tanpa membaca bismillah terlebih dahulu? Akan dijawab. Yang dibaca tanpa basmalah itu ada hanya surat At-Taubah. Yang lain selama saya belajar saya belum menemukan. Tapi kalau surat At-Taubah ini ada perbedaan pendapat, ya ada yang jawab batasnya hanya makruh. Ada yang jawab batasnya sampai haram. Artinya tak boleh dibacakan bismillah. Bukan bismillahnya yang diharamkan ataupun bukan ayat Al-Qur'annya. Tapi ayat itu begitu dibuka, bara'atum minallah. Ayatnya langsung gitu. Jadi tidak pas kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Langsung bara'atum minallah. Coba baca artinya bara'atum minallah itu apa. Jadi kurang pas. Gitu. Ulama sebagian ada yang berpendapat makruh. Makruh itu apa? Contoh mudahnya, makan petai, maaf cakap, merokok, makan jengkol itu makruh. Enak, boleh, tapi orang terganggu. Nah, itu makruh. Itu ada sebagian ulama yang mengharamkan, tak boleh baca bara'atun minallah. Seperti itu, ya ayah bunda ya. Baik, dengan selesainya sesi tanya jawab, maka berakhirlah acara Matawa pada malam hari ini. Semoga hal-hal yang kita terima dapat bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah ayah bunda sekalian. Terima kasih banyak. Semoga kita bermanfaat ya. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Sama-sama bunda. Salam buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi.
Nah, Nah,